Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di video tutorial kali ini kita berjumpa lagi dengan kulkas Polytron ya. Jadi akhir-akhir ini saya ngerjakan kulkas Polytron yang cukup banyak. Jadi di sini untuk kulkas Polytron di sini tidak dingin tapi lampu menyala ya. Tapi di sini kita akan coba cek terlebih dahulu ya. Ini mesin kompresor juga hidup. Tapi di sini kita akan coba cek. Yang pertama itu cek di bagian freezer, di bagian evaporator. Kita cek apakah ada kebocoran atau tidak nanti teman-teman ya. Nah di sini saya cek di bagian evaporator ataupun di bagian freezer. Di sini tidak ada kebocoran sama sekali. Kemudian di sini juga terdengar tidak terlalu terdengar suara desis teman-teman ya, kayak semacam penyempitan gitu. Kemudian di sini di bagian sirkulasi, di bagian evaporator, di bagian jalur, di sini nggak boleh kempes ya, artinya nggak boleh ketutup karena ini sirkulasi jalannya freon teman-teman ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan coba lanjut ke bagian mesin kompresor. Nah di sini untuk mesin kompresor di sini hidup. Kemudian di sini saya cek ampernya 0,37 ataupun di 0,3 teman-teman ya. Dan sebelumnya di sini udah pernah diservis katanya teman-teman ya. Udah pernah diservis, kemudian setelah berapa bulan ya, hampir 3 bulan di sini kulkas kembali tidak dingin ya. Nah, kemudian di sini kata pemiliknya pernah diisi freon LPG kalau nggak salah teman-teman ya. Oke, apa ya, di sini untuk pengisian freon usahakan tuh jangan yang aneh-aneh teman-teman ya, karena sudah sesuai. Kemudian di sini untuk untuk pipa kapiler, cara penyambungan di video sebelumnya udah pernah saya bahas. Ini kalau mau nyambung kalian gunakan pipa kapiler yang agak besar. Nah kalau misalkan seperti ini kan nanti timbulnya itu akan terjadi kebuntuan. Oke, di sini saya langsung coba untuk potong ya di bagian jalur pipa kapiler. Ini pipa kapiler pemakuman teman-teman ya. Ini saya coba potong dan saya akan coba lihat untuk lubang dari pipa kapiler ini teman-teman ya. Dan ini nggak ada freon sama sekali. Ini besar kemungkinan ada kebocoran di bagian kondensor juga teman-teman ya. Karena untuk kebocoran kondensor ini ya kadang cukup lama banget. Nah ini masih ada lubang, cuman nggak terlalu besar teman-teman ya. Oke, jadi di sini selanjutnya di sini kita akan coba flashing dulu. Nanti setelah flashing baru kita pergantian freon teman-teman ya. Kalau seperti ini nih agak ribet nanti teman-teman. Oke, jadi di sini untuk memastikan apakah di bagian freezer ataupun di bagian evaporator ini mengalami kebocoran. Nanti ini kita akan coba vakum ya. Jadi ini kita akan coba vakum sama seperti biasanya teman-teman ya saat pemakuman. Di sini untuk pengisian masih kita tutup. Nah, kemudian kita kasih air aja atau metil sejenisnya ya. Yang penting air. Nah, ini kalau misalkan kita vakum, kalau misalkan kita vakum selama 30 menit tapi udara masih keluar, itu artinya masih ada kebocoran, yaitu ada korosi bisa juga ya. Intinya ada kebocoran di bagian jalur evaporator ataupun di jalur pipa hisapnya teman-teman. Jadi kalian harus cek itu apakah ada kebocoran atau tidak. Nah kemudian kalau misalkan di vakum ini nggak keluar udara sama sekali, berarti di bagian freezer itu aman teman-teman. Oke, karena di sini di bagian jalur evaporator dan freezer di sini aman, jadi ini kita akan coba flashing terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi pipa kapiler yang tadinya menuju ke bagian filter di sini saya potong, kemudian saya nyalakan, kemudian di sini saya coba isi metil ya. Nah ini terserah mau isi 1 botol juga boleh, setengah botol juga boleh teman-teman ya. Nanti disesuaikan aja teman-teman, sesuaikan kebutuhannya. Nah setelah kita isi metil masuk ke dalam bagian evaporator ataupun di bagian freezer, nanti kita sambung lagi. Setelah sambung lagi kita flashing teman-teman ya. Nah di sini udah saya sambung untuk di bagian jalur pipa kapiler seperti ini. Nanti kita akan coba potong dan ganti filter yang baru juga teman-teman ya. Nah usahakan kalau mau nyambung nggak ada pipa, usahakan seperti ini teman-teman. Jadi dipaskan seperti ini. Nah ini
Kita belum apa-apain, di sini udah metil dan juga oli ini langsung keluar teman-teman. Padahal ini baru saya nyalakan teman-teman ya. Nah ini kita akan coba flashing terlebih dahulu. Setelah nanti oli dan juga metil keluar semuanya, kemudian suara desis udah muncul, nggak ada gemericik air, baru nanti kita pemasangan kondensor. Oke, jadi di sini udah selesai ya, udah selesai kita flashing. Kemudian di jalur evaporator ataupun di jalur fresher di sini udah bersih. Kemudian kita langsung mengganti kondensor eksternal, dan di sini saya ganti kondensor yang ukuran 10 teman-teman ya. Dan untuk filter nanti kita ganti filter yang baru. Karena besar kemungkinan di sini untuk filternya udah kotor banget teman-teman ya. Oke, untuk filter di sini saya akan coba ganti terlebih dahulu, dan untuk pemasangan kondensor ya mungkin teman-teman udah tahu semuanya teman-teman ya. Oke, untuk filter yang baru di sini udah saya pasang ya. Usahakan nggak ada kebocoran sama sekali, dan untuk pemasangan di bagian pipa kapiler yang menuju ke filter di sini udah saya jelaskan juga. Kalian bisa cek di video sebelumnya teman-teman. Karena di sini nggak saya jelaskan kembali ya untuk masalah penyambungan pipa kapiler ke bagian filternya. Jadi jangan terlalu mentok banget teman-teman, karena ada filter di situ. Nah selanjutnya di sini proses pemakuman teman-teman ya. Jadi proses pemakuman di sini kita tunggu proses pemakuman. Nah sebelum untuk pemakuman di sini saya akan coba las terlebih dahulu ya, dan saya pastikan untuk semua pengelasan di sini nggak ada kebocoran teman-teman. Nanti kalau misalkan ada kebocoran kita las ulang. Dan sekarang di sini semuanya nggak ada yang bocor, tinggal saya las ya. Saya las untuk di bagian pipa yang menuju ke evaporator ini teman-teman. Nah ini nggak ada kebuntuan ya, saya tutup. Ini masih ada udara yang keluar. Oke ya, jadi di sini saya coba las terlebih dahulu. Dan sebelum pengelasan ya, di sini saya akan coba tunjukkan untuk di bagian filter ya. Kita potong apakah ada kotoran atau tidak, ataupun filternya basah atau tidak teman-teman ya. Jadi ini saya coba tunjukkan ke teman-teman semua. Kalau misalkan nggak diganti itu efeknya seperti apa ya, terjadi kebuntuan freon nanti teman-teman ya. Oke, di bagian filter di sini cukup lumayan basah. Kemudian di bagian dalam saringan di sini ada kotoran sedikit ya, walaupun nggak banyak tuh. Nah ini kalian bisa lihat teman-teman ya. Ini kotor, cuman nggak. Nah itu ya, itu yang jelas ada kotoran ya, nempel. Nah ini perlu kalian waspadai juga teman-teman ya. Kalau misalkan kotor sudah sekotor seperti ini, kalian wajib ganti filter yang baru teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba las terlebih dahulu, baru pemakuman ya teman-teman. Oke, untuk pemakuman di sini udah selesai. Ini udah di 76, tinggal tinggal kita tes apakah ada udara yang keluar atau masih ada ya. Nanti kalau misalkan udah nggak ada, baru kita tutup ya. Atau kalian bisa tambahkan metil sedikit, baru kalian tutup, baru nanti setelah tutup kalian las. Kemudian setelah kalian las, baru kalian isi freonnya teman-teman. Nah untuk pengisian freon di sini sekitar 15 paling mentok teman-teman ya. Nah seperti ini proses pemakuman teman-teman. Kemarin ada juga yang bertanya bagaimana cara isi freon, bagaimana cara pemakuman. Kalian bisa cek di video-video saya yang sebelumnya teman-teman, itu udah saya jelaskan semuanya. Dan untuk masalah kulkas 2 pintu juga udah pernah saya bahas semuanya, itu secara detail juga teman-teman ya. Oke, di sini kita miringkan dulu untuk di bagian filter ya. Kenapa bisa kita miringkan? Harus kita miringkan. Kalau misalkan kita masih menggunakan bahan metil, kita masukkan sedikit, itu harus kita miringkan. Kalau misalkan kita posisi lurus, ini metil percuma, nanti akan membasahi di bagian filternya, saringannya teman-teman ya. Jadi perlu kita kita miringkan terlebih dahulu. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Nanti setelah kita tunggu baru kita lanjut pemakuman selesai. Baru nanti kalau misalkan udah selesai, baru kita proses pengisian freonnya teman-teman. Oke, untuk pengisian freon di sini udah saya lakukan teman-teman ya. Ini di 70 PSI, dan ini saya coba diamkan terlebih dahulu.
Oke, setelah selesai di sini baru saya nyalakan teman-teman ya. Dan ini kita isi sampai di 14, mentok di 15 PSI, baru ini kita stop untuk pengisian. Dan untuk ampere di sini 0,5 ya, masih 0,5. Dan di sini kita tambahkan lagi jika masih kurang untuk freonnya ya, sampai di bagian fresher ini udah full, udah ada bunga esnya full, baru nanti kalian tutup. Meskipun udah berkurang ya tekanannya, karena suhu dingin pasti tekanan akan turun teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalkan udah jadi, nggak perlu kalian tambahkan sampai di 14 PSI atau sampai di 15 PSI teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita tambahkan lagi. Setelah kita tambahkan lagi, nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, jadi sekarang di sini udah selesai untuk pengisian freon teman-teman ya. Jadi ini kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Apakah di bagian evaporator di sini udah full bunga es atau masih berjalan teman-teman ya. Nah, keseluruhan di sini udah ada pengembunan bunga es ya secara rata, karena di sini kita flashing terlebih dahulu sebelum pengisian freon ya. Jadi kita sterilkan dulu di bagian evaporator. Kemudian untuk termostat kita harus nempel seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, supaya ketika suhu sudah dingin, mesin kompresor ini bisa istirahat teman-teman. Jadi nggak harus hidup terus ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.